Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dengan NIM F1C219007, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Terapan dengan mereview jurnal yang berjudul Analisis Eksistensi Traveling Wave pada model SIR penyebaran penyakit COVID-19 dengan menggunakan persamaan difusi oleh Safira Sekar Eushalipta, Irma Fitria, dan Nasrul Millah. Virus corona sebenarnya sudah mulai diidentifikasi pada pertengahan tahun 1960-an. Pada akhir tahun 2019, Cina mengalami wabah virus corona baru yang menewaskan lebih dari 1.800 orang dan menginfeksi lebih dari 70.000 orang dalam kurun waktu 50 hari pertama epidemi. Penyakit COVID-19 menyebar menuju berbagai dunia yang kemudian wabah ini disebut pandemi COVID-19. Penyakit ini terkonfirmasi pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan menjadi pandemi pada pertengahan bulan Mei 2020 yang mana angka pasien terinfeksi sudah mencapai 15.000 orang. Penyakit ini menyebar melalui kontak antar manusia, terutama melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan ketika batuk atau bersin. Penyebaran penyakit dalam dunia matematika dapat diimplementasikan ke dalam pemodelan matematika, terutama penyebaran penyakit COVID-19. Dengan menyusun model penyebaran penyakit adalah dalam bentuk model SIR. Model SIR ini terdiri dari susceptible atau kelas yang rentan penyakit, kemudian infected, kelas yang terinfeksi penyakit, dan recovery, kelas yang pulih dari penyakit. Penyebaran penyakit COVID-19 merupakan representasi bahwa adanya penyebaran penyakit dari satu wilayah menuju ke wilayah lain. Penyakit ini dapat meluas ke berbagai wilayah dan traveling wave dapat terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis traveling wave pada model penyebaran penyakit COVID-19, yaitu dengan menganalisis eksistensi traveling wave yang digunakan hanya persamaan pada populasi terinfeksi saja. Dikarenakan adanya terinfeksi langsung antara populasi rentan dengan populasi terinfeksi dapat menyebabkan penyebaran penyakit COVID-19 yang semakin meluas. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, yang pertama, peneliti melakukan penentuan model penyebaran penyakit COVID-19. Oleh karena itu, model yang digunakan penelitian ini adalah model SIR yang berasal dari paper karya Arif, yaitu yang berjudul Analisis Pengaruh Social Distancing pada Transmisi COVID-19 dengan menggunakan model SIR, yaitu yang ini. Dengan 3 kompartemen. Kemudian dilakukan pembentukan model traveling wave, yaitu dibentuk pula lagi model baru berdasarkan traveling wave yang terjadi. Kemudian dilakukan eksistensi traveling wave untuk membuktikan eksistensi dan nilai traveling wave pada sistem, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat dan luas seberapa penyebaran penyakit COVID-19. Kemudian dilakukan simulasi numerik dengan berbantuan aplikasi software MATLAB yang untuk mempermudah pengamatan traveling wave pada sistem yang ada. Berikut adalah model penyebaran penyakit COVID-19 yang oleh paper karya Huda yang tahun 2020 ini, yaitu ini. Kemudian didapatkan titik tetap bebas penyakit atau DFE-nya ini, dan titik tetap endemik penyakit atau endemic equilibrium atau EE-nya ini yang didapatkan dari artikel ini dengan syarat eksis, yaitu AMB lebih besar dari mu perlu ditambah gamma.
Nah, setelah dibuat model dan didapatkan nilai titik tetap bebas penyakitnya, karena ini pada penelitian ini langsung dapat dari artikel ini, maka di sini hanya fokus pada analisis eksistensi traveling wave-nya, yaitu dari model yang tadi ditambahkan persamaan difusi, yaitu ini. Dengan persamaan ini ditambahkan persamaan ini menjadi persamaan 6, 7, dan 8 ini, yaitu ditambah di depannya. Kemudian penelitian hanyalah pada individu yang terinfeksi saja, karena COVID-19 ini terjadi apabila adanya kontak langsung antara individu yang rentan dengan individu yang terinfeksi. Langkah selanjutnya yaitu penelitian ini membentuk U atau yang infeksi ini, di mana U-nya ini UXT sama dengan X dikurang CT. Nah, pembentukan IU ini dilakukan dengan mensubstitusikan nilai U ini ke persamaan 7 atau persamaan yang infected saja. Nah, setelah disubstitusi, maka didapatkanlah persamaan 9 ini. Nah, persamaan ini akan dilinearisasi dengan menggunakan titik tetap yang telah didapatkan tadi, yang ini. Nah, kemudian tahap terakhirnya adalah menganalisis eksistensi traveling wave. Nah, penyelesaian traveling wave ini dengan kecepatan C pada persamaan 6, 7, 8 adalah penyelesaian yang memiliki bentuk I atau infected X, T sama dengan I dikali dalam kurung X dikurang CT yang berhubungan dengan titik keseimbangan bebas penyakit dan titik keseimbangan endemik sedemikian sehingga jika U-nya sama dengan X dikurang CT, maka limit dari I dengan U-nya menuju tak hingga sama dengan I bintang atau menuju titik tetap keseimbangan endemik penyakit, dan limit I dengan U-nya menuju tak hingga sama dengan 0 atau menuju titik tetap bebas penyakit. Nah, jadi bedanya adalah ini jika I-nya sama dengan I bintang maka menuju titik tetap keseimbangan endemik penyakit. Nah, tapi jika nilai limit dari I-nya dengan U menuju tak hingganya adalah 0, maka menuju titik tetap bebas penyakit. Selanjutnya, traveling wave di sekitar titik tetap bebas penyakit, yang mana seperti persamaan 3 tadi, yaitu adalah titik tetap bebas penyakit, maka selanjutnya adalah mensubstitusikan persamaan 3 tadi atau titik tetap bebas penyakit kepada persamaan 9 yang ini, ke persamaan 9 ini, karena pada titik tetap ini tadi nilai S-nya adalah A per mu, maka kita akan mensubstitusikan nilai S sama nilai R, karena pada yang kita cari adalah pada infected-nya. Jadi kita mensubstitusikan titik S dan R, yang mana titik S-nya tadi adalah A, di sini A per mu ya, A per mu, maka didapatkan ini MBA per mu dikurang Rho dikurang gamma dikali I. Nah, karena di sini R-nya tidak ada, maka tidak disubstitusikan R-nya. Selanjutnya, kemudian kita mencari solusi persamaan diferensialnya, yaitu dengan I-nya ini sama dengan eksponen dari delta U yang merupakan pada persamaan 10 ini, sehingga diperolehkan I-nya kan sama dengan eksponen dari delta U, maka turunan dari I terhadap U-nya adalah ini, yang deltanya dikedepanin yaitu delta dikali eksponen delta U, dan keturunan keduanya dari I ini yaitu turunan dari ini, yang mana delta pangkat 2 dikali eksponen delta U. Nah, kemudian nilai-nilai ini tadi disubstitusikan ke persamaan 10 ini menjadi ini.
Nah, turunan pertama I terhadap U-nya tadi kan delta eksponen pangkat delta U, kemudian sama dengan ini turunan kedua dari I-nya ini kan ini disubstitusikan ke ini, kemudian I-nya ini, nah akan ke sini, disubstitusikan ke sini. Nah, karena kita akan asumsikan bahwa eksponen dari delta U ini tidak sama dengan 0, karena jika eksponen dari delta U ini sama dengan 0, maka tidak ada solusinya, karena di sini 0, kemudian di sini 0, kemudian di sini 0. Sehingga kita asumsikan bahwa eksponen dari delta U-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, oleh karena itu dihasilkan, nah kita pindahkan ruas ini ke kanan, atau ini juga bisa ini dikalikan dengan negatif, kemudian karena ini negatif, maka ini kita pindahkan ke sini jadi positif, dan ini kita pindahkan ke sini jadi positif. Nah, sehingga kita buat sama dengan 0. Kemudian karena di sini ada eksponen delta U, di sini ada eksponen delta U, kemudian di sini ada eksponen delta U, maka kita keluarkan eksponen delta U-nya, maka tersisalah yang sisa-sisanya ini, maka dikalikan ke dalam, atau kalau dikalikan ke dalam menghasilkan persamaan yang ini. Nah, kemudian ini 0 dibagi dengan ini kan bisa, jadi tersisalah ini. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita akan mencari kecepatan minimal. Nah, kecepatan minimalnya yang ini tadi kita misalkan dengan F dalam kurung delta atau fungsi delta. Nah, kemudian kita dapatkan titik kritisnya, di mana titik kritisnya adalah turunan pertama dari fungsi ini terhadap delta sama dengan 0. Nah, sehingga turunan pertama dari ini terhadap delta kan ini 2D1 dikali delta ditambah, karena ini tidak ada turunan C delta terhadap delta kan sama dengan C, karena di sini tidak ada delta maka ditambah dengan 0, sehingga hanya ini saja yang dibuat sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pindahkan ruas, kemudian kan ini kita pindahkan dulu ke sini jadi negatif C kan. Kemudian delta ini berarti kan negatif C dibagi dengan 2D1. Kemudian kita substitusikan nilai delta ini ke dalam persamaan 12 ini. Nah, maka didapatlah persamaan ini. Yang deltanya kita ganti dengan negatif C per 2D1 ini. Selanjutnya, setelah itu, nah ini kan kita bisa bagi, nah kemudian jadi C pangkat 2 dibagi dengan 4D1, kemudian dikurang C pangkat 2 per 2D1, dan ini kemudian disamakan menyebut ini seperti biasanya. Ini negatif C pangkat 2, kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, 4 dikurang 1 ini dikurang 4 kan 4 bagi 4 1 kali C pangkat 2 kan 1 C pangkat 2, kemudian 4 bagi 2 kan 2 dikali C pangkat 2 kan negatif 2, jadi 1 dikurang 2 kan negatif. Nah, ini jadi negatif C pangkat 2 per 4D1 ditambah ini tadi. Kemudian berdasarkan persamaan yang ini tadi, kita carilah kecepatan minimalnya, yaitu dengan ini, karena kan jika kita pindahkan ruas kan ini jadi C pangkat 2 per 4D1.
Nah, ini kita misalkan dengan X saja ya. Biar mudah, biar singkat. Maka di sini kan negatif X. Nah, setelah itu, ini kan negatif C pangkat 2. Maka sama dengan negatif negatif 4 D1X. Nah, D1X. Nah, ini kan kita bisa hilangkan negatifnya karena ada sama-sama negatif, maka kan kalau ini jadi pangkat yang dihilangi, maka ini kan jadi akar. Nah, akar 4 ini adalah 2 kan. Kemudian D1-nya ini kan tetap dalam akar. Nih, kemudian X1-nya tadi kan ini. Kemudian X-nya kan ini. Jadi kita pindahkan saja X-nya ini. Nah, kemudian di mana kecepatan minimal yang diperoleh akan menunjukkan bahwa adanya kemungkinan gelombang penyebaran penyakit yang terbentuk, karena kan nilai C-nya ini tidak sama dengan nilai C-nya ini bukan bernilai 0, sehingga ada kemungkinan gelombang penyebaran penyakit yang terbentuk. Nah, selanjutnya traveling wave di sekitar titik tetap endemik penyakit, yaitu pada persamaan 4 ini, yang EE ini. Sama seperti sebelumnya, kita substitusikan, maksudnya kita ubah persamaan yang 9 tadi, yang ini tadi, menjadi ke dalam bentuk linier. Nah, kemudian dengan mensubstitusi titik tetap endemik penyakit, yaitu kita memindahkan S dan R-nya saja, karena kita kan akan mencari nilai infected-nya. Jadi nilai S-nya tadi adalah ini, perlu ditambah gamma per MB, sama R bintangnya kan ini. Maka S-nya tadi perlu ditambah gamma, kemudian R-nya kan tidak ada, jadi sisa ini. Nah, karena ini MB-nya habis, kemudian rho ini habis juga, kemudian gamma-nya juga habis, maka 0 dikali I adalah 0. Tersisalah ini. Nah, kemudian untuk mencari persamaan diferensialnya, kita misalkan I-nya sama dengan eksponen dari delta U. Sama seperti sebelumnya, didapatkan turunan pertama dari I-nya ini, kemudian turunan kedua dari I-nya ini. Nah, kemudian kan kita substitusikan ke persamaan ini, maka turunan pertama dari U-nya kan ini, kemudian turunan kedua dari I-nya kan ini. Nah, sama kayak sebelumnya, kita asumsikan bahwa eksponen dari delta U-nya ini tidak sama dengan 0, karena jika sama dengan 0, maka tidak mempunyai solusi. Tidak ada solusi, sehingga di sini kan ada ini eksponen delta U kita keluarkan ke sini, kemudian dikalikan dengan ini sisanya tadi. Nah, sehingga 0 dibagi ini kan 0, maka tersisa persamaan ini. Nah, setelah didapatkan persamaan ini, maka kita akan mencari kecepatan minimal. Kalau tadi kita misalkan dengan F delta, kita sekarang fungsikan dengan fungsi G. Nah, untuk mencari titik kritisnya, kita ditentukan bahwa turunan dari fungsi G ini terhadap deltanya sama dengan 0, sehingga turunan fungsi ini menjadi 2D1 dikali delta ditambah C sama dengan 0, maka kita pindahkan luas, deltanya ini kan ini negatif C, nah kemudian dibagi dengan 2D1. Nah, kemudian setelah kita dapat delta ini, kita substitusikanlah ke persamaan 19 ini. Masukkan deltanya ini negatif C kuadrat ya. Kemudian 4D1 2, karena 2D1 dipakaikan 2. Kemudian ini C deltanya, karena deltanya adalah negatif C, dibagi 2. D1
Maka ini kan C dikali negatif C kan negatif C kuadrat dibagi dengan 2D1 sama dengan 0. Setelah itu ini bisa kita coret pangkatnya, kemudian tersisa C pangkat 2 dibagi 4D1 dikurang C pangkat 2 dibagi 2D1 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita samakan penyebut 4D1, maka 4 bagi 4 kan 1. 4D1 dibagi 4D1 kan 1, jadi 1 dikali C pangkat 2, C pangkat 2. Nah, di sini juga 4D1 dibagi 2D1 kan sama dengan 2. Nah, 2 dikali negatif C2 sama dengan negatif 2C2, maka C pangkat 2 dikurang 2C pangkat 2 kan sama dengan negatif C pangkat 2, sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang ini tadi, diperoleh kecepatan minimal dari populasi terinfeksinya, yaitu dilambangkan dengan C1 bintang. Nah, jika tadi C1 biasa, di sini kita lambangkan dengan C1 bintang. Nah, yang akan menghasilkan sebuah gelombang penyebaran penyakitnya sebagai berikut. Karena ini kan bisa dikalikan ini, sehingga C-nya ini kan negatif C pangkat 2 kan sama dengan 0. Maka nilai C-nya ini ya sama dengan 0. Atau kita misalkan C1 bintangnya sama dengan 0. Nah, karena C1 bintangnya sama dengan 0, menunjukkan bahwa ada atau tidak kemungkinan gelombang penyebaran penyakit yang terbentuk. Selanjutnya dilakukan simulasi numerik dengan berbantuan software MATLAB, yaitu pada persamaan 678 yang tadi, yang model SIR tadi, dengan metode FCCS. Nah, dengan syarat awal di Rayleigh-nya, yaitu T awal atau waktu awalnya sama dengan 1, berlaku untuk infected 21,1 sama dengan 0, di mana pada posisi ke-21 diasumsikan sebagai titik pusat penyebaran penyakit. Nah, selanjutnya syarat batas yang digunakan adalah syarat batas Newman dengan sedemikian sehingga seperti persamaan ini. Nah, adapun parameter yang digunakan dalam simulasi ini yaitu ini, parameternya ini, kemudian nilai-nilainya ini masing-masing dengan berdasarkan asumsi dan satuan-satuannya ini. Nah, diperoleh nilai dari masing-masing titik tetapnya dan kecepatan minimalnya dari populasi terinfeksi di sekitar titik tetapnya, yaitu seperti ini. Mana titik tetap bebas penyakit dengan nilainya ini, kemudian titik tetap endemik penyakit dengan nilainya ini, kemudian kecepatan minimal populasi terinfeksi di sekitar titik tetap bebas penyakit yang dilambangkan dengan C1-nya adalah ini, dan kecepatan minimal populasi terinfeksi di sekitar titik tetap endemik penyakit yang dilambangkan dengan C1 bintangnya adalah ini. Dengan satuan C1 adalah kilometer per hari dan satuan C1 bintang juga kilometer per hari. Kemudian setelah itu dilakukan simulasi untuk model SIR-nya dengan parameter yang tadi pada tabel 1 tadi. Nah, dengan menggunakan nilai awal dengan saset tabel pada waktu T-nya sama dengan 0 sama dengan 95 dan infected dengan T-nya waktu 0-nya sama dengan 5 dan recovery pada T-nya sama dengan 0 sama dengan T0 sama dengan 0. Diperolehlah hasil yang seperti berikut ini. Nah, yang mana daerah yang tidak memiliki populasi terinfeksi atau pada saat I0 sama dengan 0 yang di sini, nah itu semakin jauh dari pusat penyebaran penyakit COVID-19. Nah, oleh karena itu semakin kecil atau semakin tidak ada penyebaran penyakit COVID-19 pada daerah tersebut. Namun, akan sangat mudah terjangkit penyakit COVID-19 jika terdapat infeksi dari luar daerah. Nah, oleh karena itu dapat terjadi menyebabkan traveling wave terjadi. Maksudnya, oleh karena itu menyebabkan traveling wave terjadi. Nah, kecepatan penyebaran penyakit COVID-19 pada daerah bebas penyakit cukup cepat jika terdapat infeksi dari luar daerah dan menyebabkan peningkatan populasi terinfeksi yang signifikan.
Nah, ini yang sama dengan ini atau ini yang lebih jelasnya. Nah, maka semakin panjang waktu yang digunakan dalam simulasi ini, yang dari 0 ini sampai ke sini, terlihat bahwa populasi terinfeksi akan menuju titik kesetimbangan endemik penyakit. Hal tersebut mempengaruhi kecepatan penyebaran penyakit COVID-19 pada setiap daerah, di mana semakin menuju daerah endemik, maka kecepatan penyebaran COVID-19 akan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan daerah bebas penyakit ini. Selanjutnya ini, gambar yang 4 ini sama dengan gambar yang ini. Kemudian, di mana pada daerah endemik penyakit jumlah individu terinfeksi cenderung sama pada setiap daerah sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kecepatan minimal dari populasi terinfeksi di titik sekitar titik tetap endemik penyakit adalah 0 km ini per hari, dikarenakan tidak ada penyebaran COVID-19 antar daerah. Selanjutnya, ketika penyebaran penyakit COVID-19 antar daerah berhenti, maka akan menunjukkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah di mana tidak adanya populasi terinfeksi penyakit antar daerah, atau yang kedua adalah kemungkinan di mana kekebalan tubuh manusia meningkat sehingga penyakit COVID-19 sudah tidak dianggap sebagai penyakit yang mematikan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan traveling wave yang mana dari model siri ini ditambahkan difusi ini sehingga dinamakan dengan persamaan traveling wave. Nah, didapatkan nilai C1-nya sama dengan ini dan C1 bintangnya sama dengan ini. Nah, kemudian pada simulasi yang dilakukan, titik tetap bebas penyakit tidak terjadi peningkatan. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan tadi, di sekitar titik tetap bebas penyakit atau daerah bebas penyakit akan terjadi traveling wave. Ini jika daerah bebas penyakit mendapatkan infeksi dari luar daerah penyebar COVID-19 akan cukup dikatakan cepat, sehingga di sekitar titik tetap endemik penyakit atau daerah penyakit tidak terjadi traveling wave karena jumlah individu terinfeksi pada setiap cenderung sama, sehingga dikatakan tidak ada penyebaran penyakit COVID-19. Nah, kecepatan penyakit COVID-19 ini menuju daerah endemik penyakit cenderung lebih lambat dibandingkan daerah bebas penyakit. Berdasarkan simulasi juga, terjadi pada hari ke-53 dan penyebaran penyakit COVID-19 mulai berhenti menyebar menuju berbagai daerah pada hari ke-510. Nah, jika diasumsikan penyebaran penyakit COVID-19 di suatu daerah mulai tanggal 1 Maret 2020, maka akan mengalami puncak penyebaran pada tanggal 22 April 2020 dan mulai berhenti menyebar pada tanggal 22 Juli 2021. Nah, sekian review artikel dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.